Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bieduka. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penawaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kita langsung membahas ke soal yang pertama. Setelah meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai ancaman yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Atas dasar tersebut, dilakukan upaya pertahanan negara bertujuan untuk titik-titik. Jadi yang ditanyakan di sini adalah tujuan dari adanya upaya pertahanan negara itu untuk apa? Gitu ya. Opsi yang A, memperkuat militer dan persenjataan negara untuk menyerang negara lain yang mengancam keutuhan negara. B, menjaga keutuhan dan ketergantungan wilayah NKRI dari berbagai pengaruh luar dan dalam negeri. C, melindungi serta menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan wilayah NKRI. D, memperkuat hubungan diplomatik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga wilayah NKRI. Atau yang E, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Oke, jadi poin yang ditanyakan atau clue dari soal ini adalah yang ditanyakan mengenai tujuan dari adanya upaya pertahanan negara. Oke, nah upaya pertahanan negara sendiri tujuannya itu antara lain yang pertama adalah untuk menjaga kedaulatan negara. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Yang ketiga, melindungi keselamatan bangsa dan negara. Dan yang keempat adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi antara opsi A sampai E yang sesuai dengan tujuan adanya pertahanan negara itu adalah yang poin C, yakni untuk melindungi serta menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan wilayah NKRI. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah yang opsi C. Oke, kalau kita perhatikan dulu yang opsi A, memperkuat militer dan persenjataan negara untuk menyerang negara lain ya. Di sini ada kata menyerang negara lain, ini tentu bukan. Kemudian yang poin B, menjaga keutuhan dan ketergantungan wilayah NKRI dari berbagai pengaruh luar dan dalam negeri. Nah, di sini ada kata ketergantungan wilayah NKRI. Ini yang membuat salah. Kemudian yang D, memperkuat hubungan diplomatik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga wilayah NKRI. Nah, yang di sini yang dimaksudkan dalam soalnya itu adalah tujuan dari upaya pertahanan negaranya, ya, bukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakatnya. Kemudian yang opsi E, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Nah, ini kurang selaras dengan tujuan pertahanan negara. Maka jawaban yang paling cocok atau sesuai dengan 4 poin yang tadi sudah aku jelaskan di awal itu adalah opsi jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mencerminkan realitas sosial budaya masyarakat Indonesia. Bagaimana implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia? Nah, seperti yang kita ketahui, arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi meskipun kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda ya, kita Indonesia itu memiliki suku yang berbeda, budaya yang berbeda, ras, agama, dan lain-lain. Intinya latar belakang yang berbeda, tetapi kita ini tetap satu, yakni satu Indonesia. Nah, yang ditanyakan dalam soal bagaimanakah implementasinya atau penerapannya dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, menghormati berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang sama. Ini ya, jadi kita tuh cuma mau menghormati suku, agama, dan ras serta golongan yang sama saja. Tentu ini tidak tepat. Lalu yang B, menerapkan aturan dan kebijakan yang sama bagi seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ini tidak bisa ya, karena memang Indonesia itu memiliki latar belakang yang berbeda, maka tentunya tidak bisa kalau kebijakannya itu yang diterapkan adalah kebijakan dan aturan yang sama. Lalu yang C, melarang adanya perbedaan pendapat dan pemikiran. Nah, itu tentu tidak bisa ya, karena setiap orang itu kan memiliki pemikiran serta pendapat yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa melarang adanya kondisi ini. Lalu yang D, menjalin toleransi dan menolak segala bentuk diskriminasi atau perbedaan perlakuan antar umat beragama. Oke, ini yang tepat. Ini kita keep dulu yang opsi D. Lalu yang E, meniadakan tradisi dan budaya. Juga tidak bisa ya, karena memang kita tadi memiliki latar belakang yang berbeda.
Otomatis tradisi dan juga budayanya itu berbeda. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 2 ini adalah opsi yang D, yakni menjalin toleransi dan menolak segala bentuk diskriminasi antar umat beragama. Oke, jelas ya teman-teman jawabannya untuk soal nomor 1 dan 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia mengalami berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi. Salah satu bentuk penindasan yang paling kejam adalah sistem tanam paksa atau kulturstelsel yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada 1830. Hal apa yang dapat diteladani dari sikap rakyat Indonesia dalam menghadapi sistem tanam paksa? Oke, pada saat sistem tanam paksa ini, rakyat Indonesia itu kan hanya bisa tunduk ya terhadap kekuasaan dari penjajahan Belanda ini. Maksudnya rakyat Indonesia itu hanya bisa tunduk, hanya bisa patuh, tapi mereka juga tetap bekerja keras untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, kira-kira dari opsi jawaban A sampai E, manakah yang tepat? A. Semangat nasionalisme yang tinggi untuk melawan penjajah. Nah, ini tidak ya, karena pada saat itu masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia itu hanya bisa tunduk terhadap aturan yang diberlakukan oleh Belanda. Lalu yang B, keberanian dan kegigihan dalam melawan penindasan, ini juga tidak. Lalu yang C, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Iya, karena memang saat itu kondisinya dijajah dan rakyat Indonesia itu hanya bisa tunduk terhadap peraturan atau terhadap kebijakan yang dibuat oleh Jepang. Maka yang bisa kita teladani dari para bangsa Indonesia atau dari para pahlawan pada saat itu, yakni adalah sikap sabar dan tabah dalam menghadapi kesulitan. Oke, yang C ini kita keep dulu, tapi kita cek opsi jawaban yang D dan E. Kerjasama dan persatuan antar rakyat Indonesia, ini juga kurang tepat. Lalu yang E, semangat pantang menyerah dalam menghadapi rintangan. Ini juga masih kurang tepat ya. Namun yang bisa kita teladani itu adalah opsi yang C. Ketika kita ditindas, kita dalam kondisi sulit, yang bisa kita lakukan ya kita bersabar dan tabah dalam menghadapi kesulitan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat misalnya tercermin dari keanekaragaman seni dan kuliner bangsa Indonesia. Di setiap daerah memiliki seni pertunjukan masing-masing yang digelar dalam berbagai momentum, seperti seni tari, wayang, bela diri, dan lain sebagainya. Oke, ini semuanya masih berupa uraian ya, atau masih berupa prolognya dari soal. Nah, kita cari clue-nya. Biasanya clue soal itu ada di 2 kalimat terakhir. Misalkan kita baca dari sini. Semua itu, maksudnya semua ini ya, tadi seni, tari, wayang, dan bela diri menjadi gambaran real mengenai kebinekaan Indonesia. Berdasarkan narasi di atas, upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan keanekaragaman seni dan kuliner bangsa Indonesia adalah A. Meningkatkan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya melestarikan seni dan kuliner tradisional. Nah, ini masih belum cukup ya, apabila kita tuh hanya meningkatkan pendidikan dan sosialisasi saja, belum tentu upaya tersebut maksimal untuk melestarikan keanekaragaman seni dan kuliner. Lalu yang B, mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang melindungi seni dan kuliner nasional. Apalah gunanya peraturan yang dibuat pemerintah kalau masyarakatnya sendiri tidak merealisasikan. Jadi kalau tindakannya atau tindak lanjutnya itu hanya berasal dari pemerintah hanya membuat aturan, sedangkan masyarakatnya tidak mau melaksanakan aturan, yaitu hanyalah berupa omong kosong atau suatu hal yang akan sia-sia saja. Lalu yang C, meningkatkan peran komunitas dan organisasi lokal dalam melestarikan seni dan kuliner tradisional. Ini oke. Kita keep. Lalu yang D, meningkatkan peran media massa dalam mempromosikan seni dan kuliner tradisional. Nah, ini kalau yang berperan hanya media massanya, sedangkan masyarakatnya sendiri kurang memiliki greget untuk melestarikan keanekaragaman seni dan kuliner, nah tentu lama-kelamaan ini juga akan punah. Lalu opsi jawaban yang E, mendorong wisatawan untuk berkunjung ke daerah-daerah yang memiliki seni dan kuliner tradisional. Ini malah mendorong orang lain ya, ini malah mendorong wisatawan. Padahal seharusnya upaya pelestarian keanekaragaman seni dan kuliner ini harusnya ya berasal dari bangsanya dulu, dimulai dari bangsa Indonesia dulu, baru nanti bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah-daerah yang memiliki seni dan kuliner tradisional. Maka jawaban yang paling tepat atau yang paling relate untuk menjawab soal nomor 4 ini adalah opsi jawaban yang C. Oke, nah dimana
upaya untuk meningkatkan peran komunitas dan organisasi lokal dalam melestarikan seni dan juga kuliner tradisional ini kan tentunya sangat penting ya, karena apabila ada komunitas dan juga organisasi lokal yang berperan dalam melestarikan seni ini nanti akan lebih maksimal lagi, akan lebih menyentuh ke elemen-elemen masyarakat. Di mana seni pertunjukan dan juga kuliner khas ini kan sebenarnya lahir dari budaya dan juga adat istiadat masyarakat setempat, ya kan? Nah, oleh karena itu, komunitas dan organisasi lokal ya, yang langsung berasal dari masyarakat setempat, itu merupakan bagian yang paling penting atau merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri, sehingga memiliki peran yang penting agar bisa melestarikan seni dan juga kuliner tradisional. Jadi sebelum kita tuh membumikan atau kita memperkenalkan seni dan juga kuliner khas ini ke khalayak umum, tentunya itu harus dimulai dulu dari masyarakat setempatnya. Nah, yang berperan sebagai penggerak masyarakat setempatnya itu kan tentunya berawal dari komunitas dan juga organisasi lokalnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal terakhir atau soal nomor 5. Salah satu pergerakan untuk mencapai kemerdekaan diwarnai oleh lahirnya Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada 1911. Gerakan ini berusaha membangun kekuatan serta persatuan bangsa melalui penguatan dalam bidang A. Kebudayaan melalui pengembangan kesenian daerah agar mampu mengharumkan nama baik Indonesia. B. Pendidikan melalui pengajaran serta menjadi pemantik persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. C. Ekonomi melalui perlindungan pengusaha lokal agar mampu bersaing dengan pengusaha non-lokal. D. Keanekaragamaan yang memobilisasi gerakan rakyat dengan dasar keyakinan pada nilai-nilai ketuhanan. E. Politik melalui pengembangan kebijakan yang berpihak masyarakat lokal dibanding masyarakat non-lokal. Oke, di sini saja nama organisasinya adalah Sarekat Dagang Islam. Jadi tentunya lebih banyaknya organisasi ini bergerak dalam bidang ekonomi. Nah, SDI sendiri atau Sarekat Dagang Islam itu sendiri didirikannya dilatar belakangi oleh sekelompok pedagang dan pengusaha pribumi yang mereka itu merasa terpinggirkan dalam kegiatan perdagangan di Hindia Belanda ya khususnya. Kenapa? Karena kondisi perdagangan di bagian Hindia Belanda itu sendiri didominasi oleh pedagang asing, terutama pedagang Tiongkok. Jadi kalau memang yang mendominasi kegiatan perdagangan di Hindia Belanda itu adalah warga asing, khususnya adalah warga Tiongkok, maka pengusaha dan juga pedagang pribumi mereka itu merasa terpinggirkan. Makanya dibentuklah organisasi SDI ini atau Sarekat Dagang Islam, di mana organisasi SDI ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah mempertahankan kepentingan pedagang pribumi, yang kedua adalah melawan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pedagang asing dan pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik di kalangan masyarakat pribumi. Dan yang keempat adalah penguatan ekonomi bersama dan koperasi di kalangan pedagang dan juga pengusaha pribumi. Jadi adanya atau dibentuknya Sarekat Dagangan Islam itu sendiri sebenarnya adalah berfokus pada kegiatan ekonominya. Maka di antara opsi jawaban A sampai E, yang paling tepat itu adalah opsi jawaban yang C, yakni dalam bidang ekonomi melalui perlindungan pengusaha lokal agar mampu bersaing dengan pengusaha non-lokal, yakni tadi ya pengusaha dan juga pedagang dari Tiongkok khususnya. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalankan tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.